Perkenalkan, nama saya Joyce Fidelia Ginting. Saya OMK dari Stasi Santo Paulus Singa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang bagaimana awal mulanya Gereja Katolik Santo Paulus Singa itu bisa berdiri. Cikal bakal pembentukan Katolik di Singa ini sudah mulai dirintis pada tahun 1968. Namun saat itu, upaya untuk membentuk gereja belum berjalan mulus. Seorang tokoh bernama Bapak Sater Sembiring sempat menggagas pendirian gereja, namun belum berhasil mewujudkan. 6 tahun kemudian, semangat untuk membangun kembali hidup menggereja berkobar lebih kuat. Nah, pada bulan Juni pada tahun 1974, datanglah seorang tokoh visioner dari Desa Buntu, yaitu Bapak Terulin yang biasa disebut juga dengan Bulang Sini Bulan. Dia mengajak masyarakat untuk kembali membangun semangat hidup menggereja. Beliau tidak sendiri, ia dibantu oleh para tokoh masyarakat yang peduli dan penuh dengan semangat, seperti Bapak Mareni, Bapak Beteng, Bapak Sabar, Bapak Mangat, Bapak Akim, Bapak Kisat, Bapak Kosmas, Bapak Nanti, dan juga Bapak Cinta Malam. Namun, perjuangan mereka tidak langsung membawa umat pada bangunan gereja seperti hari ini. Di masa awal, belum ada satupun rumah ibadah yang bisa mereka tempati. Ibadah dilaksanakan secara bergiliran, mulai dari rumah ke rumah umat yang lain, dengan kursi kayu seadanya, lilin kecil sebagai penerang, dan juga semangat besar yang menyatukan hati mereka. Jumlah umat pada saat itu masih sangat sedikit, hanya sekitar 35 orang. Tapi dari kelompok kecil inilah tumbuh sebuah persekutuan yang kuat. Mereka tidak hanya berbagi ruang dan waktu, tetapi juga berbagi keyakinan, harapan, dan juga cita-cita untuk kelak memiliki rumah Tuhan yang sejati. Para tokoh inilah yang menjadi pondasi pertama bagi tumbuhnya Gereja Katolik di Stasi Singa. Dan pada tanggal 22 Desember 1974 dilakukan pemilihan pengurus pertama. Bapak Mareni ditunjuk sebagai Forhanger pertama di Gereja Katolik Santo Paulus Stasi Singa yang dipercaya untuk memimpin umat yang ada di Gereja Katolik. Bangunan gereja pertama kali dibangun dengan berdindingkan bambu, di mana atap bangunan tersebut diambil ke Stasi Kalibata, dan hal tersebut dikarenakan adanya penurunan umat di Stasi Kalibata, maka bangunan gereja dialihfungsikan ke Stasi Singa. Seiring bertambahnya umat, maka bangunan gereja pun dipindahkan dan dibangun kembali dengan berdindingkan papan. Meski kunjungan pastor pada saat itu masih tidak menentu, umat Stasi Singa tidak pernah menyerah. Mereka tetap berkumpul, berdoa, dan menjaga api iman mereka agar tetap menyala. Pada tahun 80-an, menjadi titik kebangkitan generasi-generasi muda, di mana Mudika dan Asmika pun lahir, menjadi wadah pembinaan iman bagi anak-anak dan juga orang muda Katolik. Guru-guru agama seperti Bapak Petrus dan juga Bapak Adat Brahmana turut andil besar dalam menanamkan nilai iman Katolik. Pada tahun 1990-an terjadi sebuah ujian berat dalam hidup gereja, yaitu terjadi perselisihan di antara para pengurus yang sempat memunculkan perpecahan di tengah umat. Komunitas yang dahulu erat sempat terbelah menjadi dua kubu dengan pandangan dan arah yang berbeda. Tentunya peristiwa ini menjadi salah satu babak yang menyedihkan dalam sejarah Stasi Singa. Namun di balik perpecahan itu, para tokoh umat baik yang tua maupun muda perlahan-lahan mulai membangun kembali jembatan dialog. Dengan semangat kerendahan hati, umat belajar untuk mengampuni, berdamai, dan menyatukan kembali hati yang sempat terpecah. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa iman yang dewasa bukan berarti tanpa masalah, tetapi mampu menyelesaikan masalah dengan kasih. Maka sejak saat itu,
umat Katolik Stasi Singa kembali bersatu sebagai satu tubuh Kristus dan melangkah bersama dalam pelayanan dan semangat kekatolikan yang lebih dewasa. Pada tahun 2007, karena umat Katolik Stasi Singa semakin berkembang pesat, maka bangunan gereja pun dibangun ulang menjadi lebih besar lagi. Namun, seperti kisah besar lainnya, perjuangan umat Stasi Singa tidak selalu mulus. Di balik semangat membangun gereja yang baru, ada kisah getir yang nyaris menghentikan semuanya. Seperti yang tertulis pada buku Pastor Leo ini, diceritakan bahwa perjuangan umat Stasi Singa untuk menyelesaikan pembangunan gereja, di mana dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika gereja baru mulai berdiri dan bangunan telah rampung hingga 50%, bencana besar menimpa. Pemborong proyek tiba-tiba menghilang dan membawa kabur dana pembangunan sebesar 70 juta rupiah. Kemudian, ketika atap telah terpasang, datang pula angin puting beliung yang menghancurkan atap hingga menimpa rumah-rumah yang ada di sebelahnya. Kejadian ini seperti menentukan segalanya, di mana semangat umat mulai merosot. Bahkan Forhanger saat itu, yaitu Bapak Usman Tarigan, merasa nyaris menyerah karena tekanan, bisikan negatif, dan juga cibiran dari berbagai pihak. Namun dalam situasi itulah Pastor Leo menunjukkan makna sejati dari seorang gembala. Ia tidak lari, ia tidak menyalahkan, ia datang lebih sering memeluk umat dengan kasih dan juga membakar kembali api semangat yang hampir padam. Dengan tenang, Pastor Leo selalu menghibur, menguatkan, bahkan menggalang dana dari tanah kelahirannya. Ia menyumbangkan salib besar dan juga patung Santo Paulus yang hari ini berdiri kokoh sebagai simbol dari iman yang tidak tergoyahkan. Apa yang terlihat hari ini bukan hanya sekedar bangunan yang terbuat dari semen dan batu, tetapi gereja ini adalah lambang dari kesetiaan dalam badai, kepercayaan yang diuji, dan cinta seorang gembala yang tidak pernah menyerah. Umat Stasi Singa bukan hanya membangun sebuah gereja, tetapi mereka membangun sejarah. Itu dia perjalanan kita kali ini. Jika kamu suka, jangan hanya ditonton, tapi bawa juga semangat itu ke dalam hidupmu. Sampai ketemu lagi. Salam Jojo Ahmad Bantakrina, maka aku perkenalkan lebih diriku, gelarku Ansat Ginting. Maka aku tadi Stasi Singa. Jana kundari aku mah Prohanger silit iba Stasi Singa, maka aku mulai menjabat jadi Prohanger Stasi Santo Paulus Singa tahun 2015 asa gundari. Jadi momen-momen siku dalam ibas pelayanan ibas Stasinta, maka ibas tahun 2015 maka langsung secara resmi peresmian Gereja Katolik Stasi Singa menjadi bangunan permanen. Jana siku dalani sama asa pelayanan selaku aku Prohanger, maka kesadaran umat silik Stasi Singa ibas mengikuti ibadah setiap minggu bagai bebas perpulungan jabu-jabu, maka diperhitungkan kehadiran umat kira-kira 70%. Jadi mungkin masih melalang kekurangan, tapi jadi ada kendala si ke jelas kalau ibas perbapan si kurang mengikuti peribadahan baik pas hari Minggu bagai bebas perpulungan jabu-jabu. Jadi selama aku menjabat ibas selaku KDS Stasi Singa, maka ibas tahun 2015 jumlah umat sidik di Stasi Singa berkisar 140 kakak. Jadi sehibas Pak Senda, selama aku menjabat pertambahan umat sidik di Stasi Singa Gundari jadi 126 kakak. Jadi pertambahan 50
Jadi ibas kendala si ku hadapi ibas pelayanan guna memajukan perpulungan Katolik Santo Paulus Singa melala memang, tapi kendala si ku hadapi nyahkan umat telah na ngit ngikuti peribadahan ema si jadi kendala kal bagi kataku sebelumnya ema perpapan langa di anak-anak Asmika, OMK, Bastasi Santo Paulus Singa memang li kendala, tapi sitingan sa jadi kendala arkiteken anak-anak kami ras OMK maju memang ibas tasinta baik ibas perpulungan baik ibas ku perminggun nape. Jadi secara keseluruhan aku merasa bangga ibas selaku menjalankan pertambahan umat silit ibas tasi janah pembangunan semakin bagus. Jadi endangan sa si jadi perenungan man bangku, maka mungkin saat eda gelah namin kare seterusnya mungkin enda kare jabatanku mungkin habis masa tahun eda, maka harapanku mungkin kare ibas Singa tetap bermajuna ibas pengurus si ku Pudina enda menca si banci ku turikan ibas kemajuan perpulungan Katolik Santo Paulus Singa buncur as mejuang-juang banta Trina.